SMP Negeri 1 Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya, SMP Negeri 1 Dampal Selatan. Pada materi dampak sosial informatika, subpokok materi dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kolaborasi di dunia maya di kelas 7. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Salam semangat. Kami siap mendengar pelajaran hari ini. Apa semuanya sehat? Alhamdulillah. Hari ini apa ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Fitri. Semoga dia selalu dilindungi Allah dan diberikan kesehatan. Ya, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Jadi yang bimbing doa adalah ketua kelas. Silakan masuk ke depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Sudah siap? Ya. Ya, sebelum saya mulai pembelajaran, saya mau bertanya. Kamu tahu nggak HP? Tahu. Sering digunakan kan? Sering. Digunakan untuk apa itu HP? Main, nonton, baca informasi. Facebook. Oh, komunikasi. Ya, materi hari ini adalah mengenai dampak sosial informatika. Ya, dampak sosial informatika. Kemudian pada materi dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kolaborasi di dunia maya. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan dampak teknologi khususnya teknologi informasi terhadap produktivitas dan juga dampak negatifnya. Kemudian yang kedua, menganalisis dan menyimpulkan dampak positif dan negatif teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kemudahan berkolaborasi di dunia maya beserta etika dan praktik baiknya. Ya, teknologi yang kita kenal selama ini yaitu adalah alat komunikasi apa? HP. Ya, mantap. Kemudian biasanya dalam penggunaan teknologi yaitu HP memiliki dampak positif dan negatif. Kira-kira apa yang menjadi dampak Dampak positif dapat berkomunikasi dengan luas dan jauh. Mantap. Apa lagi? Selain dapat bisa menggunakan komunikasi dari jarak jauh sehingga jadi dekat, apa lagi? Mendapatkan informasi. Ya. Sudah mantap. Apa lagi selain itu? Saya mendengar lagi salah satu temanmu. Siapa? Selain dapat berkomunikasi dari jarak jauh,
dampak positif dan negatif dari kehadiran perangkat di etika dan berkomunikasi digital serta mengenal dan menghargai hak karya digital. Kemudian kalau kita berkomunikasi dengan yang baik, kita tidak boleh menuliskan kalimat-kalimat yang baik. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan pemantik. Kamu sudah menjawab pertanyaan tadi Ibu bahwa alat komunikasi, ya, alat teknologi itu adalah alat komunikasi yang kita gunakan selama ini. Ya, yang saya tanya, apakah kamu merasa terkena dampak positifnya? Apa kalian terkena dampak positif dari teknologi informasi? Ya, terkena. Apa yang dampak positifnya ini? Bisa mengetahui apa yang kita ketahui. Ya, apa yang kita tidak ketahui. Bisa mengetahui apa lagi? Kabar dari keluarga jauh. Itulah dampak yang kita dapat, dampak positifnya. Kemudian, apa yang dari dampak negatifnya? Dapat tidak buat main game. Ya, dapat kecanduan main game. Kayak gitu. Nonton YouTube yang tidak baik. Ya, itu dampak negatifnya. Kemudian, tindakan apa yang kamu lakukan untuk menghindari dampak negatif teknologi informasi? Apa yang harus kalian lakukan untuk menghindarinya? Mengurangi main game. Ya, bisa bermain game karena sebagai hiburan, tapi kita harus melihat waktunya. Ya. Selain itu, untuk menghindarinya apa lagi? Apa lagi yang saya belum dengar suaranya? Apa lagi untuk menghindarinya? Dampak negatifnya. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ya, apa kira-kira? Ayo coba. Apa kira-kira? Menghindarinya. Ya, apa? Ya, udah suaranya aja teman-teman dia. Apa? Hah? Menghindari nonton yang tidak baik. Ya, yaitu yang harus kita hindari. Kemudian, ya, kalian akan saksikan kira-kira dari silakan kalian menyaksikan video yang ada di depan ya, dan kalian pahami apa yang menjadi makna dari video ini, ya. Yang dia tampilkan itu adalah apa? Apa yang dia tampilkan itu adalah komunikasi apa? Ya. Ya, itulah pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian, ya, kita berdiri dulu. Kalau ini bilang satu kali, ya. Paham kan? Ya, tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk empat kali, tepuk lima kali. Oke, mantap. Duduk, silakan. Nah, inilah apa yang menjadi dampak positifnya, yaitu pengelolaan kegiatan keseharian, ya. Kemudian kedua, komunikasi dan hubungan sosial. Kemudian yang ketiga, pencarian informasi dan berbagi informasi, hiburan, pendidikan, lingkungan tanpa kertas, pengembangan kecakapan hidup sehari-hari. Ya, pertama, pengelolaan kegiatan keseharian. Apa itu yang perlu kita kelola kegiatan keseharian? Pengelolaan kegiatan
sesuatu, tinggal naik pesan ya, mempermudah kehidupan ya. Kemudian komunikasi dan hubungan sosial ya, bisa mengetahui kabar keluarga dari Jauh. ya. Kemudian pencarian informasi dan berbagai informasi ya, apa yang kita tahu. Contohnya kita ingin membuat puding, kita tidak tahu, ada ya, cari di YouTube ya. Itu kita mencari semua informasi yang kita tidak tahu, jadi kita bisa tahu. Kemudian hiburan, apa yang menjadi hiburan selama ini kamu? Ini harus ada batas. Oke. Kemudian pendidikan. Contohnya, kamu tidak tahu apa yang pendidikan gampang. Kamu cari di Google. Ya, mempermudah pencarian pengetahuan tentang pendidikan. Kemudian lingkungan tanpa kertas. Ya, kita tidak usah lagi menulis. Selama ini kalau kita membuat suatu laporan, kita tinggal main ketik di laptop. Ya. Kemudian pengembangan pencerahan hidup sehari-hari. Nah, apa yang kita lakukan? Kita ini membuat sesuatu. Nah, kita juga jadi tahu. Ya, dampak negatif, yaitu yang jadi dampak negatif dari teknologi informasi atau teknologi canggih. Apa yang menjadi dampak negatifnya? Ya, penyebaran informasi yang salah. Contohnya seperti apa kira-kira informasi yang salah yang menyebarkan orang-orang yang sudah jelas menghubungi kita. Ya, mantap. Bagus. Kemudian kecanduan internet dan game. Ya, itu biasanya kita sudah asik main game ya. Kita tidak ingat waktu salah, makan, karena keasikan ya. Kemudian cibulling. Apa itu cibulling? Tidak tahu. Kamu pasti kalau dibully, kamu tahu dibully? Tahu. Ya, tahu kan? Iya. Melakukan hal yang tidak baik ya. Ya. Ya, bagaimana itu? Kira-kira Nonton. Nah, Yang tidak ada. apa itu cibulling? Harus tahu ya apa yang megang. Apa itu? Tanya saya jengkel sama itu. Wah, kamu Blok. Nah, tidak di blok. Apa itu? Nah, lewat. Nah, mengejek ya. Oh, ya, Bu. Jangan kita. Oh, dibully. Oke, berkurangnya aktivitas sosial. Ya, kita tidak perlu lagi capek-capek melakukan hal sesuatu. Biasanya kalau alat canggih itu ada sekarang membersihkan ruangan dengan alat apa itu? Alat pembersih. Ya, tidak perlu lagi capek. Nah, seperti juga kita bilang mesin cuci ya, alat canggih kan juga bisa kemudian kita mencuci. Nah, sekarang membuka sesuatu menggunakan mesin cuci. Kemudian potensi kehilangan pekerjaan. Biasanya itu dulu orang cari pembantu ya untuk tukang cuci. Nah, sekarang ada alat seperti mesin cuci. Tidak perlu lagi sebuah pembantu ya, sehingga mengurangi pekerjaan orang lain. Ya, sehingga kehilangan pekerjaan. Kemudian potensi korban kejahatan. Ya, bagaimana itu? Korban kejahatan biasanya kalau Anda mendapat kerugian sekian-sekian. Nah, kena penipuan. Itu adalah korban kejahatan. Nah, kejahatan apa yang akan kita lakukan? Yaitu apa? Mencari suatu masalah, mencari suatu tugas yang akan kita kerjakan. Oke, masuk pada LKPD. Ya, tempat kerja peserta. Sekarang sudah terbagi kelompok kan? Ya.
Dan di situ kamu baca, menggunakan ya, perhatikan, gunakan literasi. Apa maksudnya? Membaca. Lihat tugasnya, baca baik-baik tugasnya, ya. Ya, saya bagikan ini tugas, ya. Kamu jawab, ya. Ya, bagi tugasnya sama teman-teman. Siapa yang menulis nama kelompok? Siapa yang menulis tugas ini, ya? Ya. Pakai pensil. Siapa yang punya pensil? Nah, itu akan pinjamkan pensil. Ya, kalau yang lain kelas, ya ada pensilnya kan? Ya. Teman-teman sekalian, biasanya kalau yang suka menggambar itu laki-laki ya. Ya. Ya, siapa yang punya pensil? Saya. Ya, lagi orang. Ya, saya. Ya, siapa lagi yang tidak ada pensilnya? Ini ada. Iya. Ay, naman. Ini ada orang jawabannya jelas. Dikerjakan tugas dalam waktu. Ya, perhatikan. Dikerjakan tugas ya, ada waktunya ya. Ya, ya. Waktunya 3-5 menit ya. Kalau sudah silakan presentasikan. Waktunya sisa 5 menit ya. Silakan dikerjakan ya. Ya, silakan cepat ya, cepat. Ada yang sudah? Ya, LKPD Potlasik atau Potiang. Kemudian tabel dan data yang sudah diturunkan dananya ya, masukkan data dan politik yang dikasih oleh informasi di berbagai bidang. Kemudian kedua, masukkanlah data produk yang dihasilkan dari data politik dan negatif teknologi informasi yang di berbagai bidang sesuai dengan keadaan yang terdapat di lingkungan kerja sehari-hari. Biasanya dalam lingkungan kita apa yang kita gunakan? Ya, aplikasi apa? Itu Facebook,
Iya bisa. Apa dampak Oke, mungkin kalau perusahaan bisa tiga orang saja maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Perkenalkan, nama saya Salsa, kelas 7A. Produk teknologi di lingkungan sekitar kita. Aplikasi kalender dapat smartphone. Dampak positif dapat mengatur jadwal harian secara online dan mengingat kalender. Dampak memiliki catatan lain, memiliki power bank. Aplikasi WhatsApp, dampak positifnya yaitu kita dapat berkomunikasi dengan keluarga yang jauh dan dapat memberikan informasi yang penting dengan orang jauh. Dampak negatifnya yaitu kita bisa terkena tipuan dari orang yang tidak jelas dan kita bisa diberikan informasi yang tidak benar. Usaha untuk mencegah menghindari dampak negatifnya yaitu kita tidak boleh berkomunikasi dari orang yang tidak jelas dan tidak boleh percaya begitu saja dengan informasi yang diberikan. Ungkapan perasaan kami adalah kami dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari aplikasi HP yang berupa aplikasi WhatsApp. Gambar yang di sini adalah gambar Facebook. Dampak positif, Facebook dapat melihat keluarga yang jauh dan berkomunikasi secara kesan. Dan dampak negatif dapat berkomunikasi dengan orang yang tidak jelas dan melihat film-film yang tidak baik di Facebook. Ungkapan kami saya dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif.
Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kelompok 3 ya, siap-siap kelompok 3 ya. Ada gambar juga. Ada gambar. Kelompok B. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil studi kami dari kelompok saya tentang saya memperkenalkan nama kelompok saya adalah Amayani, Humianti, Nadalia, Nuhayati, Aidil Adha, dan saya sendiri Syaril. Teknologi di lingkungan sekitar kita yang komunikasi silinder dan pada smartphone dampak positif dapat mengatur jadwal harian secara online, ada pengingat atau reminder. Dampak negatif terlalu bergantung pada aplikasi jika baterai ponsel cerdas kami semakin tidak ada lagi informasi jadwal kita. Usaha untuk mencegah menghindari dampak negatif memiliki data lain atau memiliki powerbank. Dampak positif itu bisa melihat video yang baik dan berguna bagi kita. Dampak negatif bisa mengetahui video yang tidak baik. Dampak positif WhatsApp bisa berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Dampak negatif WhatsApp jika baterai habis maka tidak bisa berkomunikasi dengan salah satu keluarga yang jauh. Gambar WhatsApp dapat positif adalah bisa berkomunikasi dengan keluarga yang dalam jauh dan dampak negatif adalah bisa mendapatkan informasi yang salah. Kekurangannya adalah dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif. Kami dan jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Bila kelompok 3, Sabrina, Nastin, memakai Tianda, seluruh teknologi di lingkungan sekitar kita. 1. Aplikasi kalender pada smartphone. Dampak positif dapat mengatur jadwal harian secara online, ada pengingat atau reminder. Dampak negatif terlalu tergantung pada aplikasi. Jika pada yang masing-masing ponsel tidak habis, maka tidak ada lagi informasi jadwal kita. Usaha untuk mencegah atau menghindari dampak negatif adalah memiliki catatan lain teknologi di lingkungan sekitar kita adalah dapat positif, dapat mendapatkan informasi dan dapat mengambil foto. Dampak negatif terlalu tergantung pada aplikasi, dapat menonton yang tidak baik. Usaha untuk mencegah atau menghindari dampak negatif adalah mengurangi menggunakan aplikasi standar. Dapat diatur adalah gambar WhatsApp. Dampak positifnya dapat berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Dampak negatif mendapatkan informasi yang tidak baik karena bisa berhiburan. Mencegahnya harus berhati-hati dengan orang yang menelpon atau mengirim pesan yang tidak baik.
Jadi presentasi kami dan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat. Kesimpulan dari semua presentasi yang kalian sudah sampaikan di depan ya. Kesimpulan dari teknologi adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Tidak terkecuali dalam hal interaksi antar manusia. Kemajuan teknologi membuat komunikasi menjadi semakin mudah. Ya, saat tidak dapat bertemu secara langsung, kita dapat menjalin komunikasi dari jarak Jauh. Adanya fasilitas untuk berkomunikasi seperti media sosial dan instansi messenger yang bisa digunakan untuk chatting, membuat untuk banyak dinikmati oleh kaum muda khususnya remaja. Apalagi saat ini sudah banyak aplikasi untuk berkomunikasi yang bisa diunduh secara gratis dengan fasilitas yang lebih lengkap seperti video, foto, dan pesan suara. Itulah hasil kesimpulan dari materi kita. Ya. Untuk itu, saya akan membagikan tes ya, uji kompetensi kalian setiap kelompok ya. Ini akan kalian selesai minggu depan ya. Silakan kamu kerjakan. Silakan maju ke depan. Setelah kita sudah mengikuti materi ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa teman.